Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part 3 ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya di part 2 Raja Habib bin Malik ini ditanya oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau aku melakukan semua permintaanmu, semua yang kamu inginkan, apakah kamu kemudian iman kepadaku? Kata Habib, ya, saya akan iman. Naam, tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Kamu harus bisa memberitakan, menginformasikan apa yang ada dalam hatiku. Kata Habib. Ini dalam part 2 sudah dibahas. Kata Rasulullah, oh kalau begitu, oke, diterima tantangannya. Tantangan yang pertama adalah membelah bulan, yang kedua harus memberitakan apa yang ada dalam hatinya Habib. Kemudian Rasulullah wasoida ila jabali Abi Qubais wa shala raka'ataini wa basata yadahu yad'u rabbah. Lalu Rasulullah bergegas naik ke atas gunung Abi Qubais atau bukit Abi Qubais. Lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau membuka kedua tangannya seperti ini, seperti orang berdoa. Ya memang orang berdoa. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa. Seketika itu fanazala Jabrail alaihissalam wa ma'ahu isna asyara alfam minal malaikah wa bi'aidihim rimah. Seketika itu datang malaikat Jibril beserta dengan pasukannya. Pasukannya malaikat-malaikat dengan total jumlah 12.000 malaikat, yang mana mereka semua masing-masing membawa tombak. Kurang paham ya, ini maksudnya bagaimana membawa tombak itu dalam apa hanya sebatas kiasan saja atau bagaimana? Yang jelas intinya malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dengan membawa pasukan berjumlah 12.000 malaikat. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Malaikat Jibril pun mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, innallaha yaqra'uka salam. Allah menitipkan salam untukmu. Jadi malaikat Jibril memberikan salam kepada Rasul, juga menyampaikan salam yang dititipkan kepada malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu habibi la takhuf wa la tahzan wa ana ma'ak haitsu ma kunta. Ini masih menyampaikan pesan. Jadi Allah pertama memberikan salam, menyampaikan pesan melalui malaikat Jibril yang assalamualaikum, assalamualaik. Kemudian yang kedua, Allah juga menyampaikan pesan habibi la takhaf, wahai kekasihku. Ini dari Allah, cuman yang menyampaikan adalah malaikat Jibril. Wahai kekasihku, la takhaf, kamu jangan khawatir, jangan takut. Wala tahzan, jangan sedih, jangan susah. Wa ana ma'ak, aku akan terus bersamamu, saya akan terus bersamamu. Hai sumakunta, dimanapun kamu berada. Qad sabata fi ilmi wa jara qada'i fil azali ma sa'ala habib anhu al yauma. Karena dalam ilmuku, kata Allah, karena dalam ilmuku, dalam pengetahuanku, dan juga sudah berjalan atau berlaku dalam kepastianku, dalam kodokku, ya apa-apa yang akan dipertanyakan oleh Habib pada hari ini itu sudah aku ketahui dulu pada zaman ajali. Jadi jauh sebelum bumi diciptakan, Allah sudah tahu ya, dalam ilmunya, dalam ilmu Allah, dalam kodoknya Allah sudah mengetahui semuanya bahwa Habib akan memberikan satu pertanyaan semacam ini kepada kekasihnya, kepada Muhammad. Ini fil azali, sebelum bumi diciptakan, karena Allah itu kan mengetahui fil azali wa fima lam yazal, sesuatu yang bersifat azali atau sesuatu yang memang tidak azali. Nah ini yang kalau sekarang ini kan praktek realitas sekarang ini yang tidak azali, artinya memang sudah terbukti, sudah kenyataan terjadi. Kalau fil azali ya berarti hanya kepastian yang nanti akan terjadi, rencana, planning lah, kalau bahasa kita mungkin planning, rencana apa yang akan terjadi di masa depan, itu namanya azali. Kalau yang sekarang yang sudah terjadi itu fi malaizal atau sesuatu yang bukan azali. Kata Allah, apa yang akan dipertanyakan oleh Habib, Allah sudah mengetahuinya dalam ilmunya fil azali, di zaman azali, sebelum dunia diciptakan sudah bakal ada pertanyaan semacam ini, gampang. Allah, fadhhab ilaihim, kemudian maka kamu pergilah menjumpai mereka, Habib beserta dengan orang-orang yang ingin menyaksikanmu melakukan tantangan Habib. Wabalik al hujjah, sampaikan hujjah, sampaikan argumentasimu. Wa audhi sya'nak, wa bayyin risalatak, sampaikan kenabianmu bahwa kamu mampu untuk melakukan itu. Wa'lam anna Allah Ta'ala qad sakhkhara laka asy-syamsa wal qamara wal laila wan nahar.
Dan kamu harus tahu bahwa Allah telah memberikan kekuasaan kepadamu untuk bisa mengatur matahari, bulan, malam, siang. Pokoknya matahari, bulan, malam, siang semuanya sudah bisa kamu atur sendiri. Ini Allah memberikan satu keistimewaan kepada Rasulullah pada waktu itu untuk bisa mengatur semua itu yang tadi saya sebutkan. Wa anna li Habib bin Malik bintan satihatan. Nah, kemudian Habib bin Malik dia mempunyai seorang putri yang cacat ya. Satihah itu rata. Rata itu dalam arti ya rata kepalanya aja, jadi kepala, badan, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Satihah. Yakni sakitot, yakni wa anli Habibi bin Malik bintan satihatan, yakni sakitotan ala kofahu. Jadi anaknya ini cacat fisik ya, bukan cacat fisik ini, nauzubillah. Sakitotan ala kofahu, malaha yadani wala rijlani wala ainani. Masya Allah. Ini anaknya Habib ini dia cacat hanya terdiri dari kepala dan badan saja, tanpa tangan, tanpa kaki, bahkan tidak punya mata. Ini anaknya Habib bin Malik, padahal raja ya, raja besar. Fakhbirhu anna Allah Ta'ala radda alaiha yadaiha wa rijlaiha wa ainaiha. Kemudian kabarkan kepada Habib, wahai Muhammad, kabarkan kepada Habib bahwa Allah telah mengembalikan semua anggota badan yang tidak dia miliki. Artinya Allah sudah memberikan kedua tangan, Allah sudah memberikan kedua kaki, Allah juga memberikan kedua mata. Sampaikan itu kepada Habib. Mungkin itu ya yang ada dalam hatinya Habib itu, mungkin dia pengen curhat. Dalam hatinya dia punya seorang putri yang mungkin cacat seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian Rasulullah harus bisa menjelaskan apa yang sedang dirasakan hari ini. Sedih mungkin. Nah, akhirnya karena Rasulullah mendapatkan wahyu atau berita dari malaikat Jibril, Rasulullah menyampaikan dengan sesuai fakta. Padahal Rasulullah belum pernah melihat langsung bagaimana kondisi putrinya Habib bin Malik. Bahkan Rasulullah juga mungkin kalau tanpa wahyu, beliau tidak tahu bahwa Habib bin Malik punya putri kan. Oke, lanjut. Fanazala alaihi salatu wassalam. Akhirnya ini kan tadi Rasulullah mendapatkan informasi seperti itu ketika berada di atas gunung Abi Qubais. Lalu Rasulullah langsung turun dari gunung Abi Qubais ini, mana tadi? Wa qad izdada nuran wa sururon. Turun dalam keadaan sangat mencorong, sangat terang wajahnya Rasulullah ini. Sururon, nuron wa sururon. Wa Jibril alaihi salam fil hawa. Kemudian malaikat Jibril berada di udara. Wa saffat al malaikatu sufufan. Lalu pasukannya pun berbaris jejer kayak apel ini ya, apel anggota ya, tapi ini bukan apel anggota seperti manusia, bukan. Malaikat ini di atas ya, di langit, di udara. Hatta waqafa Rasulullah alaihi salatu wasallam inda maqam Ibrahim. Sampai Rasulullah kemudian berdiri di samping di sekitar makom Ibrahim. Ini kalau haji itu kan ada namanya Hijr Ismail, ada makom Ibrahim. Nah, ini Rasulullah berdiri di makom Ibrahim itu. Wa kana dzalika waqtu ghurub bisyamsi. Nah, hal ini atau kejadian ini terjadi pada waktu matahari hendak terbenam. Jadi hampir maghrib, tapi matahari masih ada. Faja'alat asyamsu tarkudu raqdun ay tasra'u hatta ghabat. Ketika Rasulullah berdiri di makom Ibrahim, matahari masih terlihat, tiba-tiba matahari langsung hilang, langsung lenyap, nggak ada. Berjalan begitu cepat, wastada adzulam, langsung gelap gulita, tidak ada bulan, tidak ada matahari. Sumatola al-qamar, lalu tiba-tiba muncul rembulan atau muncul bulan. Rembulan itu bahasa Jawa ya. Muncul bulan dron muniron. Jadi bulan itu terlihat terang sekali, purnama. Bukan gerhana ya. Kalau gerhana itu sebaliknya purnama. Purnama itu bulan yang terlihat utuh, terang. Semi-semi siang. Kalau purnama ini biasanya kalau
terjadinya purnama itu pada tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan-bulan Hijriah itu kan ada namanya disebut Ayamul Bid. Ini karena memang terang, bulannya utuh gitu ya, nggak terlihat separuh-separuh, setengah-setengah enggak, tapi utuh. Nah, ini bulan itu menggantikan posisi matahari dengan posisi yang sangat terang sekali. Lalu kemudian falam martafa asyara ilaihi bi usbu'aihi faja'ala al-qamara kasahab. Setelah bulan itu naik terlihat jelas, Rasulullah kemudian mengisyaratkan dengan menggunakan kedua jarinya. Kedua jari, nggak tahu ini jari apa, tapi mungkin telunjuk ya. Rasulullah mengisyaratkan dengan menggunakan kedua telunjuknya. Kedua jarinya, ini kemungkinan saja atau asumsi saya saja, menggunakan kedua jari telunjuk, lalu kemudian menjadikan matahari, bulan tersebut seperti awan. Awan itu kan lembek ya. Awan itu lembek. Jadi mungkin supaya gampang terbelah, jadi bulan ini dijadikan teksturnya kayak makanan aja, dijadikan seperti awan terlebih dahulu, sumang syaqqa nisfaini. Lalu kemudian Rasulullah membelahnya dengan mengisyaratkan tadi, membelahnya menjadi dua. Lalu setelah menjadi dua, summa dakhala tahta thiyabihi. Bulan tersebut masuk melalui kolong sarungnya melalui bawah kolong sarungnya Rasulullah SAW. Wa kharaja nisfuhu min kamihi wa nisfuhu min kamihi al-aisar. Wa kharaja nisfuhu min kamihi al-aiman wa nisfuhu min kamihi al-aisar. Kemudian yang satu belah ini keluar dari lengan bajunya yang kanan, satu belahnya lagi ini keluar dari lengan bajunya yang kiri. Seperti permintaannya Habib saja. Pokoknya bagaimana yang tadi di part awal atau part 2 ini sudah dijelaskan oleh saya, itu permintaannya dilakukan persis seperti itu oleh Rasulullah SAW. Semua ada komaron muniron. Setelah keluar dari lengan baju kanan, lengan baju kiri, lalu kemudian menyatu kembali di atas kepala Rasulullah, lalu kembali ke tempat semula menjadi bulan yang sangat bersinar atau yang lagi purnama tadi, komaron muniron atau badron muniron. Wa nada rafi'an sautahu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak hanya sebatas itu, kemudian bulan tersebut mengeluarkan suaranya apa? Syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bulan bisa mengeluarkan suara seperti itu ya. Qad aflaha man sadaqaka wa qad khaba man khalafaka. Bulan juga ini masih ucapan bulan ya. Qad aflaha man sadaqaka. Kalau syahadat mungkin teman-teman sudah tahu semua lah ya. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang bisa disembah atau yang boleh disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian qad aflaha man sadaqaka wa qad khaba man khalafaka. Benar-benar sangat beruntung orang-orang yang membenarkanmu Muhammad. Ini kata bulan. Bulan mengatakan begitu. Qad aflaha man sadaqaka. Sangat-sangat beruntung bagi orang-orang yang membenarkanmu. Wa qad khaba man khalafaka, dan sangat-sangat rugi bagi orang-orang yang mendustakanmu. Artinya orang-orang yang tidak percaya denganmu. Summa ada ila sama qamaron muniron wa ghoba. Lalu setelah kembali ke tempat semula, bulan tersebut tiba-tiba menghilang. Summa adat asyamsu, digantikan lagi posisinya oleh matahari seperti semula, karena memang awalnya juga matahari. Kama kanat awwala marrah. Summa qala Habib baqiya li syartu. Kata Habib tidak langsung iman. Ingat Muhammad, saya masih punya satu syarat lagi loh ya. Kalau syarat itu kamu penuhi, saya akan masuk Islam atau saya beriman kepadamu. Ini kemana? Kenapa sih cahayanya? Oke, begini mungkin ya. Masih ada satu syarat lagi yang harus kamu penuhi. Faqala innalaka bintan syatihatan wa innallaha ta'ala qad radda 'alaiha jawariha. Kata Nabi Muhammad, ya saya juga tahu. Oke, apa yang dalam hatimu, saya akan memberitakan sekarang bahwa kamu itu punya putri, punya anak perempuan yang cacat fisik, syatihah, rata, hanya punya badan dan kepala, tanpa tangan, tanpa kaki, bahkan mata pun nggak ada. Tapi kemudian mulai hari ini Allah telah mengembalikan seluruh anggota yang tidak dimiliki oleh putrimu. Allah telah memberikan kedua tangan untuk putrimu, Allah juga telah memberikan kedua kaki untuk putrimu, Allah juga telah memberikan kedua mata untuk putrimu.
Ini karena tadi sebelumnya kan Nabi Muhammad diberikan bocoran oleh malaikat Jibril bahwa Allah telah mengembalikan semuanya itu. Maka Rasulullah menyampaikan kepada Habib bin Malik bahwa putrinya yang cacat itu telah Allah sempurnakan fisiknya seperti manusia pada umumnya, manusia normal pada umumnya. Fanahadu Habib iman wa qala ya ahla Makkah la kufra ba'dal iman wala syakka ba'dal iqon. Kemudian Habib setelah mendengarkan berita seperti itu, wah kok Muhammad tahu ya apa yang dalam hatiku, bahwa saya punya putri begini. Habib langsung berdiri, kemudian berkata kepada penduduk Mekah yang mayoritas masih kafir ya, masih tidak percaya dengan Rasulullah. Ya ahla Mekah, hei orang-orang penduduk Mekah, kata Habib, la kufra ba'dal iman, tidak ada kekafiran setelah iman, setelah percaya, setelah yakin kepada Rasulullah, tidak ada kekafiran. Wala syakka ba'dal ikon, tidak ada keraguan setelah yakin. I'lamu anni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aslama ma'ahu ashabuhu. Ini luar biasa sekali. Setelah benar-benar mendapati kehebatan Rasulullah, bisa menebak apa yang dalam hatinya, Habib mengatakan, hei penduduk Mekah, tidak ada kekafiran setelah iman, tidak ada keraguan setelah yakin, bahwa sesungguhnya kalian harus bersaksi, saya menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu diikuti oleh para kerabat-kerabat, para sahabat-sahabat, para pengikut daripada Habib bin Malik, ikut masuk Islam. Faqala Abu Jahlin, Abu Jahal langsung menolak nih, ayuhas sayyid atu'minu bihadza sahir idra'aita sihrahu. Kata Abu Jahal masih bangkang nih. Wahai Gusti, Sayyid, wahai tuan, atu'minu bihadza sahir, apakah kamu yakin percaya dengan orang tukang sihir ini yang dimaksud Muhammad? Karena Abu Jahal terus-terusan tidak percaya dengan Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dianggap sihir. Apa kamu yakin? Apakah engkau beriman kepada tukang sihir ini? Idra'aita sihrahu, ketika engkau melihat sihirnya, ketika engkau menyaksikan sihirnya. Summa kharaja Habib ila Syam musliman wa dakhala qisrahu fastaqbalathu bintuhu qailah. Kelihatannya masih banyak ya teman-teman ya. Jadi kayaknya dilanjut part 4 aja deh. Jadi untuk part 3-nya sampai di sini dulu lah. Karena ini sudah nyampe hampir 20 menitan. Kalau lebih daripada 20 menit ini sayanya berat untuk uploadnya. Karena memang besar banget ini kapasitas ininya, resolusinya sampai kadang 1 giga lebih, sayanya nggak bisa ngupload. Jadi mungkin cukup di sini dulu ya teman-teman. Ini masih banyak, tinggal nanti bagian-bagian akhirnya lanjut ke part 4. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.